Shalom, horas baik kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karena Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kerai kehendaknya terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, yang tertulis dalam Amsal pasal 29 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keangkuhan sama dengan sinonimnya sombong, tabu, congkak, dan diartikan menganggap dirinya lebih tinggi dan menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya. Maka keangkuhan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 5 juga berkata, demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang congkak adalah orang yang ditentang oleh Allah, tetapi orang yang rendah hati sangat dikasihi oleh Tuhan, akan menerima pujian. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang congkak kita lihat. Misalnya ada seorang Michael Bisping, seorang petarung hebat ketika itu di UFC, yaitu petarung yang menang, yang hebat. Tetapi ketika dia bertarung melawan seorang yang bernama Victor Belfort dari Brazil, di dalam di celana Victor Belfort dituliskan nama Yesus. Dengan congkaknya Michael Bisping berkata, tidak ada Yesus di sini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam seketika dalam pertarungan itu, Victor Belfort mengalahkan Michael Bisping sampai kepada matanya satu harus dicopot dan tidak bisa melihat sebelah, dan dia menjadi pensiun dari pertarungan. Ada juga Bapak Ibu yang bernama Conor McGregor, juga petarung UFC yang jago ketika itu. Dia melawan Nate Diaz. Dalam pertarungan itu, sebelum bertarung, Conor McGregor diwawancarai dalam majalah ketika itu, bagaimana jika Anda melawan Yesus? Dengan lancangnya mulutnya berkata, saya akan mengkalahkan Yesus. Dan ketika dalam pertarungan itu, McGregor dicekik oleh Diaz sampai mau dia dikalahkan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih banyak lagi orang-orang yang congkak, yang menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Bahkan Tuhan sekalipun dia sombongkan. Untuk itu Bapak Ibu, dipentingkan dalam hidup kita orang yang rendah hati. Bagaimana orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati itu adalah orang yang mensyukuri apa yang ada padanya, yang mau memaafkan. Orang yang rendah hati adalah orang yang tidak sombong dengan apa yang telah dimilikinya. Apa yang diraihnya adalah segalanya adalah berkat Tuhan. Apa yang dicapainya, dia tetap bersyukur, dia tetap merendahkan hati, dia tidak sombong, dia tidak congkak, dia tidak menganggap orang lain lebih rendah daripada dia. Atau mungkin kita Bapak Ibu adalah pintar, atau cantik, atau ganteng, atau apapun yang kita miliki, mengucap syukurlah kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena orang yang merendahkan diri akan dipuji, akan dikasihi oleh Tuhan.
Tetapi orang yang tinggi hati, orang yang congkak akan direndahkan oleh Tuhan, akan ditentang oleh Allah, dan akan dilawan oleh Allah. Ada lagi Bapak Ibu, yaitu seorang arsitek Thomas Andrew yang menjadikan kapal Titanic pada tahun 1912 tenggelam menabrak es. Ketika itu apa yang terjadi? Ketika diwawancara dia berkata bahwa keamanan kapal Titanic itu adalah sangat aman, bahkan Tuhan sekalipun tidak dapat menenggelamkannya. Tetapi apa yang terjadi? Siapa yang bisa melawan kuasa Tuhan? Itu Bapak Ibu, apapun yang kita jadikan, apapun yang kita miliki, apapun yang kita capai dalam hidup ini, bersyukurlah kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang meraih kesuksesan. Misalnya orang-orang di Indonesia ini ada petinju. Ketika dia menang berkata, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dia merendahkan hati. Semua yang dicapai oleh hidup ini adalah berkat Tuhan, maka tidak ada yang bisa dicongkakkan dalam hidup ini. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti meninggikan kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu bertumbuh berakar, agar kami Tuhan merendahkan diri dalam kehidupan kami, tidak meninggikan diri, tidak congkak atas apa yang kami miliki adalah berkat Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama-nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kiranya kehendak-Mu. Amin. Horas.